Baik. Kita lanjut ya. Jadi akhlak yang Islam itu bisa kita lihat dari diri Nabi Muhammad SAW ya. Beliau adalah contoh atau teladan yang harus kita ikuti ya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang semua yang dia lakukan adalah semua adalah bentuk Islam. Yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah Islam. Sementara definisi akhlak yang kokoh dalam Islam itu sendiri adalah sebagai moral atau perilaku manusia itu sendiri, ya. Jadi akhlak kokoh yang harus dimiliki setiap umat Muslim itu tentunya adalah akhlakul korimah. Artinya orang yang memiliki akhlak yang baik akan senantiasa istiqomah dan berhati-hati dalam berperilaku. Ya. Jadi kalau akhlak yang baik itu adalah orang yang selalu berhati-hati ya dalam bersikap. Bagaimana dia merespon temannya, bersikap bagaimana dia merespon orang-orang di tempat kerjanya, merespon orang-orang yang tidak suka kepadanya, merespon orang yang suka kepadanya, merespon orang yang jatuh cinta kepadanya. Itu pun harus semua dengan akhlak yang baik. Ya kan? Karena kalau tidak dengan akhlak yang baik, kita tidak bisa menunjukkan bahwa beginilah Islam. Seperti itu. Akhlak yang kokoh dalam Al-Quran juga banyak ya. Beberapa ayat itu banyak yang bisa kita lihat. Misal kita bisa lihat di surat Asy-Syura ayat 37. Ada yang bisa dapat Asy-Syura ayat 37? Ini adalah beberapa contoh ayat yang ada dalam Al-Quran ya tentang akhlak ya. Kalau ada yang dapat Asy-Syura ayat 37. Ada yang dapat bacakan artinya? Ayo, satu orang siapa bisa membacakan artinya? Yang udah ketemu? Ya, udah ketemu? Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Hai. Ini Masya Allah ayat ini ya, Asy-Syura ayat 37. Akhlak yang dibahas di ayat ini adalah menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Jadi akhlak yang dicontohkan di Asy-Syura ini adalah menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Nah, selain itu, akhlak yang paling berat dilakukan di ayat ini adalah apa? Ya, ini yang paling berat. Yaitu paling sulit diterapkan karena ini merasa marah tapi harus kasih maaf. Udah jengkelnya di ubun-ubun tapi harus gue maafin. Udah sakitnya di hati begini udah mendalam banget, udah membatu di dalam hati tapi harus maafin. Itu harus penuh perjuangan yang berat. Ini butuh muhasabah yang diri yang dalam. Harus diem dulu, ini benar nggak sih saya harus bisa maafkan ini? Saya harus maafkan tapi kok sakit hati banget. Ya. Nah, ini adalah yang paling sulit. Akhlak yang paling sulit yang kita terapkan di dalam kehidupan kita ini adalah ketika harus marah tapi harus maafin orang tersebut. Ya. Dan ini tentu saja kita harus berusaha bisa melakukannya agar kita bisa terbiasa ya. Dan kita bisa menjauhi sifat marah dan selalu memaafkan dengan mudah. Kemudian bisa kita lihat lagi contoh berikutnya, contoh akhlak yang dalam Islam, itu bisa kita lihat di Al-Isra ayat 37. Ayo kita buka Al-Isra ayat 37. Kalau yang udah dapat, angkat tangan, bacakan artinya. Ada yang dapat? Sudah? Baik, silakan. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Hai, akhlak apa yang bisa dicontohkan di sini? Rendah hati. Tidak berperilaku sombong ya, rendah hati. Meskipun kita punya kekuasaan, meskipun kita cantik, meskipun kita solihah ya, meskipun kita punya kedudukan yang tinggi, harta berlimpah, tapi kita disuruh sama Allah untuk tidak berperilaku sombong. Meskipun kita udah senior, udah senpai,
Jangan sombong sama kohe-kohenya. Ya, mentang-mentang udah akur ya. Jangan dikerjain karena kita sendiri kalau mengalami di posisi sebagai kohe itu sakit hati juga digituin sama senior. Ya, jadi jangan memberikan contoh. Ya, jangan memberikan contoh kepada kohe-kohenya bahwa kesombongan itu enggak layak kita tampakkan. Ya, seperti itu. Kemudian mari kita lihat lagi contoh akhlak yang lain di surat Al-Imran ayat 134. Hai, silakan siapa yang sudah dapat? Hai, silakan. Ya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hai, Masya Allah. Jadi Allah mengasih contoh lagi di ayat ini bahwa ini adalah akhlak yang baik berupa sedekah ya. Ketika kita lagi banyak duit, apalagi kere, harus tetap bisa bersedekah ya. Karena Allah sangat menyukai di saat kita lagi sempit, lagi uang tinggal 1.000 yen, tiba-tiba harus ngeluarin untuk infak dan segala macamnya. Allah sangat menyukai yang seperti itu. Karena dia mengutamakan Allah. Di saat kebutuhan keluarga di Indonesia lagi butuh-butuhnya, tapi ternyata ada pembangunan masjid. Besar. Ya, ini bingung nih, mau ngasih orang tua apa ngasih masjid ini, gitu kan ya. Diimbangin. Dibagi 2. Ke orang tua, tetap juga sedekah kepada masjid. Jadi, ini adalah akhlak yang baik ya, karena mengingat pentingnya sedekah ya, karena ini bisa meluluhkan hati kita. Hati kita bisa lembut karena sedekah. Hati kita bisa dengan mudah menerima nasihat dari orang lain kalau kita udah peka. Latihannya apa? Dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah itu banyak banget godaan hati. Ada riaknya, ada ujubnya, ada ingin pamernya dan segala macam. Maka ketika kita rajin bersedekah, yang disembuhkan adalah hati kita. Hati kita bisa peka. Hati kita bisa segera menyadari kalau ada orang kesusahan. Empatinya jadi besar. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh di surat Al-Baqarah ayat 83. Hai, Anda bisa dapat? Sudah dapat? Silakan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Hai, Insya Allah. Ayat ini mengajarkan kita tentang akhlak yang begitu luas cakupannya. Karena di sini adalah akhlak dalam menyembah Allah. Kemudian akhlak dalam berbuat baik kepada orang tua. Kemudian akhlak berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, sholat, zakat, ya, mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Jadi ayat di sini sangat luas cakupannya. Nah, perbuatan-perbuatan semua yang tadi disebutkan di ayat tersebut hendaknya kita miliki sebagai umat muslim, ya. Karena kalau salah satunya kita tidak miliki, maka belum bisa kita disebut sebagai orang yang punya matinul khuluq atau sebagai orang yang punya akhlak yang kokoh dalam Islam. Jadi harus kita berusaha memenuhi tadi yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 83 ini. Ya, baik kepada orang tua, baik kepada kerabatnya, kepada temannya, orang-orang sejawatnya, orang di kantornya, kepada anak yatim, sholat, zakat. Nah, ini sudah mencakup keseluruhannya, ya. Insya Allah. Kita lihat lagi contoh lagi ayat yang lain di surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ini tentang kita ini. Ada yang dapat? Silakan.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Buruk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 12-nya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Jadi tadi saya bilangnya ahlak yang di Al-Hujurat ini adalah tentang kita, tentang wanita. Tentang wanita kenapa? Karena wanita yang paling suka bercakap banyak, ya, paling suka bergunjing. Karena memang fitrahnya sebagai seorang wanita itu banyak bicara, ya, banyak bicara. Mau dia introvert, ekstrovert sama aja. Cuma introvert berbicara sama diri sendiri, gitu ya. Enggak ya, tapi pada dasarnya wanita suka ngomong. Dia cuma nggak menemukan lawan aja orang introvert itu, ya. Kalau dia menemukan lawannya, ngoceh juga, ya. Sebenarnya ya, kalau ekstrovert lebih menampilkan, ya, lebih menampilkan dia punya perasaan. Jadi memang ini fitrahnya ya. Wanita suka banyak bicara, tapi tidak merasa menggunjing. Ya. Karena enak aja tuh ngobrol. Enak aja ngomongin orang. Nggak merasa bahwa itu adalah gunjingan. Nggak ngerasa itu lagi ngegibah. Karena memang fitrahnya. Juga di sini anak yang disinggung di sini adalah berprasangka buruk. Nah, ini juga nih. Wanita pula yang paling banyak yang seperti ini ya. Suka berprasangka buruk. Nggak disenyumin aja. Udah berprasangka. Buset, dan gue dicuekin. Salam gue aja gak dibalas. Ya elah, senyumnya mahal banget ya. Itulah wanita. Dikit aja kelakuannya, gampang banget berprasangka buruk. Padahal bisa saja dia lagi sakit gigi. Lagi susah untuk tersenyum. Bisa saja dia lagi punya masalah besar. Sehingga dia untuk nggak fokus kepada teman-temannya. Iya kan? Cuman ya itulah. Kita. Wanita, kita. Sama-sama ya. Kita tuh wanita tuh gampang banget punya prasangka buruk. Jangankan omongan, jangankan sikap. Chat aja dibalas tanda tanya 3. Tanda tanya sampai 3 kali. Itu udah marah nih. Iya kan? Apa pakai titik panjang? Wah, apa maksudnya ini? Coba. Ya begitu aja dipermasalahkan. Coba itu wanita itu. Makanya aku nggak suka sama wanita. Karena gampang banget berpikiran buruk terhadap orang lain. Nggak dibalas chat apalagi. Wah. Tenggelam. Serasa di WA itu ada laut gitu ya. Tenggelam. Chatnya tenggelam. Nah, jadi inilah ya ahlak-ahlak contoh-contoh yang ada dalam Quran. Maka secara kalau kasat mata yang kita bisa lihat bahwa 5 surat aja ini udah mencakup hampir seluruh akhlak kita yang ada yang kita pernah kerjakan, yang pernah kita lakukan. Baru 5 surat dikasih contohnya. Belum yang lain-lainnya nih. Dan ini pun panjang sebenarnya ya. Setiap ayat ini kalau dijabarkan, ini bisa panjang pembahasannya. Nah, karena akhlak ini, maka ini harus kita miliki ya. Setiap muslim harus memiliki akhlak yang seperti ini yang disebutkan di ayat-ayat tadi ya. Bisa kita wujudkan, bukan berarti susah ya. Memang perlu latihan. Bisa kita wujudkan dengan cara ibadah yang benar. Udah. Itu aja solusinya. Kalau bagaimana bisa menjalankan menjadi akhlak yang baik, udah ibadah aja yang benar. Perbaikin sholat. Udah. Nggak ada yang lain. Kemarin itu ada yang curhat, punya kehidupan yang susah,
bukan susah sih, secara ekonominya baik ya, punya usaha dan segala macam, tapi banyak kelakuan yang dia tidak bisa, dan dia baru bisa menceritakan kepada saya nggak sangka juga gitu. Sholatnya gimana? Saya langsung pertanyaannya, sholatnya gimana? Iya sih, saya belum bisa bolong-bolong, nggak bisa ngasih solusi yang lain. Udah kalau sholatnya udah bolong-bolong, bagaimana membuat selesai masalahnya? Karena yang ngasih masalah itu yang harus kita deketin. Allah yang ngasih ujian, maka kita harus ngasih yang ngetes. Kita aja kalau ujian, kita pengen dapat bocoran sama yang ngasih tes. Misal yang pernah ujian PNS, ujian SMA, atau ujian kuliah atau apa, ujian di Hongkonya, pengen banget kan dapat bocoran sama yang ngasih soal. Deketin. Sama dengan kehidupan kita. Pengen masalah selesai, yang deketin yang ngasih masalah. Kalau udah sholatnya nggak bener, bagaimana saya mau ngasih solusi yang lain? Nggak bisa ada masukan lagi yang lain. Jadi apa yang bisa lakukan? Perbaiki sholat. Tapi saya masih dalam keadaan begini, perbaikin. Udah sholat aja, gak usah mikirin apa-apa. Bisa nggak selesai masalah? Sholat aja dulu. Saya nggak yakin juga bisa selesai. Saya bukan yang sebagai pemberi masalah gitu kan ya. Tapi coba pelan-pelan sholat. Jangan bolong aja dulu sholatnya. Kalau udah bisa gitu, pasti Allah kasih jalan. Nggak mungkin enggak. Dan itu insya Allah terbukti. Ya. Jadi kalau pengen mendapatkan akhlak yang baik, maka yang diperbaiki adalah sholat, ibadah kita. Ibadah-ibadah lain sih banyak, tapi sholat yang utama. Percuma berjuta-juta kamu sedekah, sholat nggak ada, percuma. Gak usah mikirin dulu amal-amal yang lain deh. Sholatnya aja dulu, ya, seperti itu. Nah, jadi konsep akhlak Islam ini berangkat dari konsepsi tentang hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi konsep akhlak Islami itu adalah sebenarnya konsep tentang hubungan kita dengan pencipta, dengan Allah. Ya. Karena Allah ini menciptakan ya manusia, selanjutnya Allah disebut Al-Khaliq, kemudian manusia itu disebut makhluk ya. Kemudian hubungan penciptaan ini menciptakan komitmen untuk mensyukuri nikmat penciptaan kita ya. Nah, akhlak Islam ini menyatu dengan seluruh sistemnya. Jadi Islam itu di dalamnya itu akhlak Islam itu ada akidah, ada ibadah, ada syariah, bahkan dalam seni dan budaya. Semua ada akhlaknya, ya. Jadi akhlak Islam itu selalu menyatu dengan seluruh sistem kehidupan. Entah itu sistem ibadahnya, entah itu sistem dalam berseni dan budaya, bagi senang seni, harus juga ada konsep Islamnya, akhlak yang baiknya. Syariahnya juga, aturan-aturan hukumnya dan segala macamnya. Jadi segala kehidupan sisi muslim itu tidak diwarnai oleh akidah dan akhlaknya, ya. Ada beberapa akhlak ya yang bisa kita pelajari ya. Akhlak ini harus kita tunjukkan ya dalam berinteraksi ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah akhlak kepada Allah. Ya. Akhlak kepada Allah. Jadi inti akhlak manusia itu kepada Allah adalah beribadah kepada zat yang telah menciptakannya dalam kitab sucinya yang di dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Jadi inti akhlak manusia kepada Allah adalah beribadah, ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Akhlak kepada Allah ini biasa juga disebut sebagai akhlakul ma'allah. Akhlakul ma'allah. Akhlak kepada Allah. Di antara akhlak kepada Allah ini bisa kita tunjukkan dengan memenuhi perintahnya, memenuhi perintah Allah ya. Kemudian beriman dan bersyukur kepadanya. Ada di surat Al-Baqarah juga ya, ayat 186.
Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Banyak ya di dalam surat Al-Baqarah 172 juga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa tentang akhlak kepada Allah ini, akhlak yang baik ini mencakup muamalah dengan sesama makhluk. Jadi tentang Allah kepada Allah ini, Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan akhlak yang baik mencakup muamalah dengan sesama makhluk dan juga muamalah seorang hamba dengan Allah. Akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan Allah mencakup 3 perkara. Ada 3 perkara yang bisa kita lakukan dalam akhlak terhadap Allah. Yang pertama, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah. Jadi apapun isi Al-Quran, kita harus yakin itu benar. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan hukum-hukumnya. Jadi kita harus membenarkan, kemudian harus mengerjakan ya hukum-hukum Allah. Yang ketiga, sabar dan ridho kepada takdirnya. Nah, inilah yang harus kita pahami ya, akhlak yang kepada Allah ya. Membenarkan, kemudian melaksanakan, dan sabar dan ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita ya. Akhlak yang kedua, kalau tadi akhlak kepada Allah, maka yang kedua ini adalah akhlak kepada diri sendiri. Ayo. Di dalam salah satu buku ini ya dari Muhammad Ali Hashimi menyebutkan bahwa akhlak seorang muslim terhadap diri sendirinya itu mencakup 3 aspek, yaitu fisik, akal, dan ruhnya. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Fisik yang kayak gimana? Kita harus beri makan, minum yang cukup, tidak berlebihan, yang halal, yang thayyib. Ini akhlak sama diri sendiri. Kita harus berperilaku baik terhadap diri kita sendiri. Kita ngasih makanan yang benar buat diri kita, ya. Dan tidak berlebihan. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31, ya. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Termasuk akhlak muslim yang dalam fisik ini adalah berolahraga. Mbak Vina yang suka gym ya. Jadi ini termasuk akhlak kita, akhlak terhadap diri sendiri ya. Amanah yang Allah kasih kita pelihara dengan olahraga. Jangan tiru saya ya. Makin berkembang ke samping. Jadi harus setiap muslim membiasakan untuk berolahraga. Iya. Jadi termasuk ya menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan sakit, menghindari makanan-makanan, minuman yang buruk yang membahayakan bagi tubuh, misalnya seperti itu. Itu termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Juga terhadap diri sendiri itu termasuk menjaga bersih badannya, ya. Itu juga termasuk akhlak terhadap diri sendiri ya. Menjaga kebersihan diri. Jangan sampai bau badannya kemana-mana, misal ya. Paling musim panas begini ya. Subhanallah, ya. Berbagai aroma biasa kita dapatkan. Subhanallah ya. Nah, kita harus menjaga itu. Apalagi kita yang terbiasa jamaah, ya. Jangan sampai kita Allahu Akbar tapi sholat begini ya. Seperti itu. Enggak benar lagi takbirnya ya. Jadi harus menjaga itu ya. Ada di dalam salah satu hadis Ibnu Hibban dan Bukhari ya. Wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Sehari dia membasuh kepala dan badan di dalamnya. Maksudnya setiap hari mandinya ya.
Kalau musim panas sampai 3 kali ya. Setiap habis keluar rumah harus mandi lagi. Subhanallah. Jadi memang ada perintah ya untuk menjaga diri ya dengan seperti itu ya, termasuk menjaga bau badan, menjaga itu termasuk semua ya. Dan ini karena menyangkut muamalah, menyangkut dengan hubungan antar manusia ya, seperti itu. Ada salah satu hadis nih yang dari riwayat Muslim. Aku bertanya kepada Aisyah. Ini dari siapa nih? Dari Al-Mikdam bin Surai ya, dari ayahnya ya. Nah, tapi diriwayatkan oleh Aisyah ya, radhiyallahu anha. Apa yang Nabi SAW lakukan ketika beliau memasuki rumah beliau? Jadi ada kebiasaan Rasulullah ketika baru masuk ke rumah beliau, kemudian Aisyah menjawabnya bersiwak. Sikat gigi. Ya kalau kita sikat gigi ya, mereka bersiwak. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Jadi kemudian Islam sangat menyenangi kebersihan dan kerapihan. Nah, ada juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Atta bin Yasir. Ini ada di hadis riwayat Malik ya. Datanglah seseorang menemui Nabi SAW dengan rambut acak-acakan dan jenggot amat semrawut tidak teratur. Lantas Nabi memberi isyarat kepadanya seolah-olah menyuruhnya untuk menyisir rambutnya. Ia pun berpaling memperbaiki rambutnya. Lantas sesaat kemudian datang lagi menemui Rasulullah. Maka berkomentarlah Nabi, bukankah berpenampilan menarik seperti ini lebih baik daripada salah seorang di antaramu menghadap dengan rambut acak-acakan seperti setan? Jadi Islam itu sangat menyukai keindahan. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan tabarruj. Nah, jangan berlebihan. Tetap rapi, cakep, harum, tapi tidak berlebihan. Apalagi kita wanita. Tempatnya fitnah. Harum dikit aja. Mau kemana lagi itu? Ganjen amat ya. Gitu ya. Nggak bisa ya. Jadi wanita tuh harus sangat berhati-hati terhadap penampilannya. Boleh cakep, nggak ada yang nyuruh nggak cakep. Ya. Boleh rapi, boleh segalanya. Karena Allah sangat menyukai dengan kerapihan. Bahkan Rasulullah juga menunjukkan itu. Nah, jadi Islam sangat tidak membenarkan ya seseorang berpenampilan kotor, lusuh dan kumuh ya. Dengan apalagi dengan dalih, gue mau jadi zuhud, gue mau nunjukin gue zuhud nih, gitu kan ya. Udah pakai celana camping, enggak ya, enggak. Itu lebih kepada medit ya, itu lebih kepada kikir ya terhadap dirinya sendiri. Jangan. Kita harus menunjukkan Islam yang baik. Ya, secara lahiriah kita juga. Apalagi kita di sini nih. Apalagi kita di sini ya, nunjukin kepada orang-orang Jepang bahwa ternyata memakai hijab itu dengan baik juga pun ternyata elegan. Ternyata sangat feminin, termasuk apalagi osare. Orang Jepang itu ngelihat orang muslim itu osare, pakai muslimnya. Soalnya musim panas. Malah dipertanyakan. Ya, tapi kalau rapi, dengan kita berkeringat tapi tetap rapi dan wangi bukan berarti pakai parfum ya, bukan ya. Tapi tidak memiliki bau badan. Itu membuat orang Jepang senang. Karena dilihat dengan keribetannya kita, menurut dia keribetan ya. Tapi kita elegan. Dan kita harus bangga itu. Walaupun ya perkataan orang Jepang baik di depan doang gitu ya. Tapi kita terima aja dengan senang hati gitu kan ya. Kan kadang mereka osare nih. Itu belum tentu benar gitu ya. Apakah karena dia di depan kita sehingga dia ngomong seperti itu gitu kan ya. Tapi kita terima aja dengan benar. Dengan baik. Oh arigato gitu kan ya. Menunjukkan aja bahwa iya. Beginilah kami gitu ya. Panas? Gila panas? Ya nggak bohong, memang kita panas gitu kan ya. Tapi kalau ditanya kenapa? Rule belakang. Apa boleh buat? Ya, ini adalah rule. Ini adalah aturannya Allah. Kami sama non rule. Jadi ya mau tak mau ya kita kerjakan.
paling begitu tuh. Enak banget dengarnya kalau gitu. Sudes. Nah, seperti itu ya. Ya mau gimana lagi ya? Nggak memperpanjang masalahnya kalau kita ngebahas lagi ada dalil gitu kan ya. Nggak usah lah ya. Belum sampai sejauh itu ya kita ngomong. Kita akui aja. Ya memang kita harus jujur. Ya memang panas gitu kan ya. Nggak bisa dihindari dan kita nggak bisa bohong gitu ya. Ya memang seperti itulah ya. Kemudian mana tadi? Oh tadi kan. Jadi kita nggak diperkenankan ya untuk berpakaian kotor atau lusuh atau apa ya istilahnya ya. Ya pokoknya itulah. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri juga itu adalah mencari ilmu. Ya, akhlak terhadap diri sendiri. Mencari ilmu. Bahkan di dalam satu hadis Ibnu Majah, mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu di sini adalah bukan ilmu matematika, sarjana atau segala macamnya, tapi ilmu agama. Ya. Kita diwajibkan belajar ilmu agama. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholat, sedekah, itu enggak. Harus bermajelis, harus cari ilmu agamanya. Jangan sampai jago AI tapi nggak bisa baca Al-Quran, ya. Jangan sampai kenal dunia medsos dan segala macamnya, mau TikToker apa X apa segala macam diketahui, bisa menjadi bikin konten apa segala macamnya, tapi baca Al-Quran nggak bisa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya. Nah, jadi kita harus wajib mencari ilmu agama, ya. Dan ini di surat At-Thaha ayat 114, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Mencari ilmu ini harus dilakukan sepanjang hayat kita. Nggak ada istilahnya gue udah bisa, gue udah pinter, gue udah tahu, nggak ada. Kita harus selalu belajar terus, ya. Kemudian akhlak diri juga ini masih berilmu ya. Ya, yang ketiga, masih yang akhlak diri ya. Akhlak diri ini juga termasuk menjaga jiwanya ya, yaitu dengan menjaga ruhnya ya. Kalau tadi mencari ilmu untuk menambah wawasannya terhadap ilmu agamanya, maka jiwanya pun harus dia selalu isi dengan zikir. Jadi ini termasuk akhlak terhadap diri ya, bagaimana kita mengelola diri kita agar kita bisa menjalani kehidupan ya. Hati juga jangan sampai kosong ya, harus terus diisi dengan zikir. Lisannya harus terus dilatih dengan zikir. Nah, akhlak yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Nah, ini ya, akhlak kepada sesama manusia. Ini muamalah ya terhadap manusia yang lain. Atau biasanya kalau bahasa Arabnya al-ahlaku ma'al insan. Nah, ini sangat luas ya, karena akhlak di sini yang tadi yang ayat berapa tadi itu ya? Ini terhadap orang tua, saudara, ya, kerabat, tetangga, sesama muslim, masyarakat di sekitarnya. Maka ini sangat luas ya kalau sesama manusia. Bahkan hubungan antara sesama manusia itu jauh lebih banyak dibahas dengan di Al-Quran dibanding hubungan dengan Allah. Saking pentingnya muamalah. Saking pentingnya berhubungan dengan sesama manusia. Dan muamalah ini juga sangat, hisapnya ini kalau double-double ya. Kalau Allah kita dan Allah ampuni, udah selesai. Tapi kalau sama muamalah, sama manusia, punya masalah dengan manusia yang lain, kalau belum terselesaikan, diselesaikannya di akhirat. Nah, jadi sangat penting. Jadi jangan sampai musuh-musuhan, bombe-bombekan. Yang Makassar, bombe-bombe. Jadi jangan sampai ya, karena urusannya sampai akhirat. Ya, musuh-musuhan itu. Di dalam salah satu hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku? Ya,
Jawab Rasulullah, ibumu. Dia bertanya lagi kepada siapa? Ibumu. Sampai ketiga kali ya. Kemudian di keempat kalinya ditanya lagi, kemudian baru bertanya kepada siapa lagi, kemudian baru kepada bapak ya. Itu jawaban Rasulullah. Jadi perbuatan sedangkan perintah berbuat baik kepada istri diantaranya ini keluarga ya, karena muamalah antar keluarga. Banyak ya hadisnya, banyak banget dalilnya. Di An-Nisa juga banyak ya. Kalau terhadap pasangan yang ada yang udah berpasangan ya, oh ada ya. Oh belajar ya, iya. Seorang laki-laki kepada wanitanya itu bukan kepada istrinya ya, tidak disebut sebagai khotimah ya, tapi teman, satu pasangan, bukan khotimah, bukan pembantu. Maka perlakuan laki-laki terhadap istrinya bukan sebagai yang mengurus rumah tangga, karena mereka pasangan. Kalau istrinya mau mengerjakannya, itu adalah baktinya dia kepada suami, tapi bukan kewajiban. Kalau seorang wanita melakukannya, maka itu adalah baktinya dia terhadap suaminya. Maka ini sering salah persepsi ya, utamanya kita orang Indonesia gitu ya. Karena orang Indonesia menganggap perempuan adalah urusannya rumah. Semua dikerjakan. Dari A sampai Z gitu kan ya. Terus nggak ada cuti lagi. Seumur hidup gitu kan ya. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya enggak. Karena dihadirkannya wanita sebagai pasangannya itu sebagai pasangan. Bukan sebagai pembantu. Bukan sebagai khotimah. Di An-Nisa nggak disebut sebagai khotimah. Tapi sebagai pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Yang namanya pasangan berarti levelnya sama. Dalam hal mengelola rumah tangganya. Seperti itu ya. Nah, ini sering disalahpahami. Jadi tapi jangan dibantah ya juga ya nanti ya. Pelan-pelan membantahnya nanti sama suaminya ya. Takut juga nih gara-gara saya kasih tahu. Oh, saya bilang nggak begitu. Kita harus sama. Jangan suruh-suruh saya. Ya nggak juga ya. Jangan begitu juga ya. Jangan begitu juga. Disampaikan secara baik-baik ya bagi yang sudah berumah tangga. Iya, harus hati-hati nggak nyampaikannya. Jangan sampai diambil kemudian dijadikan sebagai dalil ya kepada suaminya, membantah gitu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Di dalam salah satu hadis juga ya Rasulullah, ini hadis muttafaqun alaih, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, sebab sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya selengkung-lengkungnya tulang rusuk ialah bagian yang teratas. Maka jika engkau mencoba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya saja, maka itu tetap lengkung selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka berbuat baiklah kepada kaum wanita. Jadi memang perlakuan terhadap suami jangan diprotes suaminya, Bu, Mbak ya. Jadi perbuatan yang diperintahkan adalah berbuat baik terhadap istri ya, karena wanita ini adalah tulang rusuk yang gampang patah, rapuh, baperan, gampang tersinggung, semuanya ya. Terus perekam jejak lagi ya. Memori terkuat. Nah, ketika bahagia lupa. Bahagianya lupa, tapi kalau ketika terlukai, yang 10 tahun yang 20 tahun lalu pun ingat. Ya. Itulah wanita. Wanita gak pernah salah ya. Banyak ya dalilnya terhadap hubungan suami istri ya, hubungan keluarga. Kemudian juga tentang ini ya, apalagi karena muamalah ya. Muamalah ini bagaimana kita memperlakukan saudara kita ya, sesama muslim. Hadis Bukhari dan Muslim ya, ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya melebihi mencintai dirinya sendiri. Buat untuk zaman sekarang berat ini. Kalau zaman sahabat Rasulullah, bahkan istrinya pun
silahkan ambil istri saya kalau ada yang kamu suka gitu kan ya. Cara para sahabat ya seperti itu, Dia mau. saking mencintainya saudaranya gitu kan ya. Kalau ada yang kamu mau dari istri saya silahkan dipilih. Bukan dalam arti negatif ya, bukan dulu gitu, tapi jadi kisahnya jangan sepotong-sepotong ya, ini takutnya disalahartikan lagi ya. Jadi kisahnya ketika salah satu sahabat Rasulullah dipersaudarakan dengan saudara yang lain gitu kan ya. Dulu kebiasaan Rasulullah itu mempersaudarakan saudaranya. Ya. Jadi yang satu muhajirin, satu ansor gitu kan ya, dipersaudarakan. Untuk apa? Ini merekatkan hubungan gitu kan ya, ukhuwahnya. Nah, suatu hari salah satu sahabat ini dipersaudarakan dengan saudaranya mengunjungi saudaranya yang lain. Ketika dia datang dia jogo, nggak apa-apa. Ketika dia mempersaudarakan saudaranya, ketika saudaranya datang mengunjungi ke rumahnya, dia mengatakan, ini kan dia dalam keadaan datang, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf ya, kalau nggak salah ya, Abdurrahman bin Auf. Ketika dia mengunjungi, dipersaudarakan, datang ke rumahnya, karena dia datang sendiri, keluarganya ditinggal ya, karena dia berhijrah. Kalau laki-laki kan sendiri itu susah, berat. Di perantauan. Makanya kalau bisa jangan LDR. Kalau LDR itu berat, untuk laki-laki itu berat. Kalau wanita kuat. Asal yang baik imannya ya. Asal yang baik imannya. Wanita jauh lebih kuat. Kalau diberkahi dengan imannya. Tapi kalau laki-laki itu berat. Kalau laki-laki, apalagi untuk orang timur ya, orang sana ya, itu berat. Maka ketika dia datang dipersaudarakan sama saudaranya, dia hanya minta pertemukan saya dengan pasar. Udah berlalu ya, oke, karena dia punya keahlian dalam berdagang gitu kan ya. Kemudian saudaranya ini menawarkan, karena dia tahu laki-laki sama kebutuhannya gitu kan ya. Saya ada beberapa istri, kalau ada yang kamu butuhkan bilang gitu kan ya. Saya akan pilih aja salah satu yang kalau ada istri saya yang kamu sukai. Sampai segitunya cintanya sama saudaranya. Karena daripada saudaranya bermaksiat, dia menawarkan istrinya untuk kamu nikahi. Saking dia mencintai saudaranya, nggak pengen lihat saudaranya berbuat macam-macam, ya udah menawarkan saudaranya. Seperti itu ya. Sama halnya dengan kalau kita ada yang disukai temanmu, oh cakep ya, kasih aja. Protes ya. Bagaimana bisa menjalankan hadis ini? Coba ya. Bagaimana bisa menjalankan hadis ini ya? Saya siapa? Apa yang mau dikasih? Belum ketemu. Nah, di sini jadi disebutkan di antara bentuk akhlak kita kepada sesama muslim adalah menunaikan kewajiban kepada mereka seperti disebutkan ya dalam salah satu hadis lagi ya. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya. Ada yang bertanya, apa aja itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Itu salah satu adab ya, salah satu hak muslim. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya. Yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Kemudian apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan yarham. Hai. Jawabannya? Masya Allah. Ya sudahlah. Kalau apa di sana tuh misalnya bersihin alhamdulillah ya kalau Allah yahdikum ya sudahlah. Iya. Dan apabila dia sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Jadi itulah 6 hak ya sesama muslim ya. Dan kita harus penuhi.
Ini ada di hadis riwayat Muslim. Kalau bertemu, mengucapkan salam. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau dia minta nasihat, nasihatilah. Kalau dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan yarhamakumullah. Kemudian apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Nah, akhlak yang baik juga harus ditujukan kepada manusia atau masyarakat umum. Jadi bukan juga kepada muslim aja, tapi kepada non-muslim pun kita harus menunjukkan akhlak yang baik, ya. Ya, akhlak yang baik secara umum kepada masyarakat ya jujur, ya tidak menipu, tidak mengingkari, tidak berkhianat, ya. Dan hal-hal yang lainnya, pemalu, lemah lembut, penyayang, ya, yang baik-baik lah semuanya, ya. Itulah akhlak yang kepada masyarakat umum. Ucapannya tidak kasar, tidak menuduh sembarangan, tidak mengatain kafir. Ya, itu termasuk akhlak yang baik ya terhadap masyarakat umum. Rendah hati dan segala macamnya, ya. Perbuatan baik ditujukan kepada non-muslim ini ada di dalam surat Al-Mumtahanah ya, ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Artinya non-muslim yang tidak membenci Islam, kita tetap harus memperlakukan dia dengan baik. Tapi tidak berlebihan ya. Tidak sampai cium kening, tidak sampai cium tangan dan segala macamnya ya. Jadi seperti itu. Biasa aja, nggak usah berlebihan ya kalau terhadap non-muslim ya. Karena kita ada al-war al-bara ya yang harus kita kerjakan gitu. Karena kita harus tidak berlebihan terhadap orang non-muslim ya, biasa aja gitu ya. Karena kita juga dilarang untuk menjadikan mereka sebagai orang karibnya kita ya. Kita dilarang untuk menjadikan orang-orang non-muslim itu sebagai orang-orang yang sangat dekat secara hati kita. Dilarang untuk menjadikan sahabat, dilarang untuk menjadikan wali. Jadi biasa aja terhadap non-muslim. Tetap berbuat baik, tapi gak usah berlebihan ya. Udah pakai acara cium jidat ya. Kemudian yang keempat, akhlak yang keempat tadi kepada akhlak sesama manusia ya. Nah yang terakhir ini adalah akhlak kepada alam. Yaitu kepada benda-benda mati maupun makhluk hidup selain manusia. Kita juga harus punya akhlak yang baik terhadap benda-benda mati dan makhluk hidup selain manusia. Ini bisa kita tunjukkan dengan menjaga dan memelihara kelestariannya ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ya. Karena ini ada di dalam surat At-Toha ya, ayat 53 sampai 54. Bagaimana kita menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, menurunkan dari langit dan air hujan, membuat sebagai bumi sebagai tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ya. Jadi kita harus menjaga itu semua. Termasuk peliharaan ya binatang ternak. Jadi Islam melarang dan tidak menyenangi perbuatan manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi. Itu juga termasuk akhlak Islam ya. Maka di surat Al-A'raf ya ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ini sebenarnya sudah sangat jelas ya perintahnya, tapi malah manusia ya yang menghabiskan bumi ya. Apalagi ya di dalam salah satu hadis juga ya, di hadis Bukhari ya, ini agak panjang sedikit.
Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke suatu sumur, lalu minum air dari sumur tersebut. Ketika dia keluar, dia mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku alami tadi. Maka dia turun kembali ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air, dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya, dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minuman. Karenanya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik terhadap hewan? Beliau menjawab, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Jadi Masya Allah ya, berbuat baik aja terhadap hewan aja Allah kasih pahala, apalah terhadap manusia. Karenanya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik terhadap hewan? Beliau menjawab, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Jadi Masya Allah ya, berbuat baik aja terhadap hewan aja Allah kasih pahala, apalah terhadap manusia. Ya. Ini ada di hadis riwayat Bukhari ya, dan di riwayat Muslim. Kalau di Bukhari nomor 2363, di Muslim di 2244. Jadi inilah ya akhlak-akhlak yang harus kita berusaha ya memenuhi akhlak-akhlak ini ya. Karena Islam itu sendiri adalah akhlak ya. Karena Islam secara penyeluruhan, secara seluruhnya Islam itu kalau kita pelajari, itu loh akhlaknya yang harus kita kerjakan ya, yang harus kita lakukan gitu kan ya. Karena apa yang diperintahkan di Al-Quran, apa yang dituliskan di Al-Quran, itulah cara-cara yang kita menjalani kehidupan. Maka sangat aneh kalau seorang muslim yang berbuat jahat misalnya. Karena Al-Qurannya sudah ngasih petunjuk semua tentang perbuatan baik. Tinggal ada yang plus, ada yang minus, ada yang banyak ininya, ada yang kurang dalam mempelajari Islam itu sendiri. Padahal sangat sudah jelas semua sendi kehidupan ini adalah akhlak yang diajarkan di Al-Quran. Nah, nggak ada yang lain. Jadi itu ya. Sebenarnya ada juga di akhlak terhadap terhadap Rasul ya. Ada juga ya sebenarnya ya. Ada di buku lain juga mengatakan akhlak juga terhadap Rasul. Tapi terhadap Allah, akhlak terhadap Allah ini sudah mencakup terhadap Rasul-Rasul dan Nabi-Nabinya ya. Itu semuanya. Jadi maka tadi saya simpulkan kepada 4 akhlak itu aja ya. Nah, jadi itulah ya konsep akhlak Islam ya dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya ya kita sebagai yang muslim ini harus menunjukkan akhlak itu, harus memperlihatkan akhlak itu. Kebayang ya, kemarin itu waktu menjalani proses pemandian jenazah di Yamanasi, orang bertanya, warga negara apa Mbak No? Malaysia. Diurusin juga ya? Saya langsung heran. Ya nggak bisa pilih-pilih. Kita nggak bisa pilih-pilih. Mau di warga negara Indonesia, Malaysia, ada jenazah ya kita mandiin, kita kafani, ya kita kuburkan gitu selagi dia muslim gitu kan ya. Jadi Masya Allah itu. Jadi beliau tinggal, saya cerita sedikit ya sebagai tambahan aja. Tinggal di Yamanasi, daerahnya Yamanasi gunung pula ya. Kalau biasa dengar Sino Hakai, nah di daerah sana lah ya dia tinggal. Jadi agak ke gunung. Muslim nggak ada, cuman dia doang keluarganya. Jadi Masya Allah itu. Dan yang menghubungi siapa saya orang Jepang, non Muslim. Kemudian ada teman yang menghubungi lagi juga yang tinggal di Yamanasi. Banu bagaimana ya prosesnya gini. Oke, kita carikan orang, kita cari. Udah akhirnya menghubungi KMI dan lagi kita ke sana gitu kan ya. Tapi yang menjadi poinnya adalah ketika orang Jepang itu dia sangat terharu melihat kita kerjasama mengerjakan jenazah gitu kan ya. Saya baru lihat seperti ini. Kalian tidak kenal dia, kalian tidak kenal siapa itu, tapi kok kalian mau datang jauh-jauh mengerjakan ini semua. Dia sangat terharu dengan hal tersebut. Jadi saya cuma bilang, karena kami Muslim, kami semuanya bersaudara, kami semua keluarga, kami satu keluarga, kami sama-sama Muslim, kami semua harus mengerjakannya.
Dan dia sangat terharu dengan hal tersebut. Yang dia nggak bisa temukan kalau dia orang Jepang, gitu kan ya. Karena dia tahu kita nggak kenal dia, kita nggak kenal siapa dia, warga negara juga berbeda, gitu kan ya. Ya, tapi kita kerjakan. Begitu kan? Iya, begitulah Muslim. Seperti itu ya. Masya Allah. Jadi akhlak itu di kehidupan hari-hari kita. Akhlak itu yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik aja kepada siapa saja. Tidak melihat siapa dia, bagaimana dia, warga negara apa, lakukan aja kebaikan itu. Dan terus jangan lelah, gitu kan ya. Jangan mengharapkan terima kasih, gitu ya. Udah kerjakan aja. Nah, seperti itu. Ya. Sekilas ya, kisah bahwa itu akhlak itu bisa kita perlihatkan dengan perbuatan kita sendiri. Walau lebih sawab, walau dalam batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.